Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio GIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Apa kabar mitra GIC? Sehat semua? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada mitra GIC dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Mitra GIC, hari ini adalah hari Rabu tanggal 28 April 2021. Senang sekali saya Hani Fitria bisa hadir di sini dalam acara program Ramadan Jakarta Islamic Center, Hukum Waris dan Realisasi Islam dan realisasinya di masyarakat. Dan bagi mitra GIC yang bisa bergabung, kami persilahkan untuk segera bergabung karena kami akan ada di Radio GIC selama 4 episode setiap hari Rabu jam 9 pagi. Dan kami persilahkan untuk bergabung di Facebook Radio GIC, juga di YouTube GIC TV dan Instagram @GIC. Dan telah hadir bersama saya narasumber tetap dari Hukum Waris dan Realisasinya di Masyarakat, yaitu Ustadz Ade Kurnia LC. Apa perlu saya sebutkan lagi? Sudah cukup di awal. Sudah cukup di awal ya, supaya mitra JC bisa flashback lagi ke tayangan sebelumnya. Seperti apa Ustadz Ade ini, beliau sangat pakar dalam ilmu waris. Dan baik Ustadz, hari ini kita akan bahas tentang materi wasiat, hibah dan waris, hibah dan wasiat. Waris, hibah dan wasiat. Ada tiga sesi yang bisa dibahas di sini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau tidak cukup, nanti sesi terakhir kita akan sambung di episode selanjutnya. Baik, terkait dengan waris dan hibah dulu nih Ustadz. Kira-kira apa yang membedakan antara waris dan hibah? Baik, saya sapa sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Bu Hani dan seluruh pemirsa dari GIC TV dan semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun masih wasilah online ya. Insyaallah ini tidak mengurangi kekhidmatan daripada acara yang kita bahas ini. Ya. Kita bahas tentang apa tadi Mbak nih? Tentang waris dan hibah. Ya. Ya. Yang pertama, bahwa di masyarakat kita ini memang banyak, disadari atau tidak, banyak di antara kita itu yang tidak bisa membedakan antara hibah dan waris. Ya. Ada beberapa hal yang mudah-mudahan nanti ini bisa mempermudah bagi kita semua, khususnya pemirsa di ICTV, untuk bisa membedakan ya, apa perbedaan antara waris dan hibah. Ya. Jadi yang pertama, mungkin dari secara definisi dulu Ustaz. Ya, dari secara definisi saya jelaskan dulu. Penjelasannya nanti diambil kesimpulan definisinya. Baik. Ya. Yang pertama, dari sisi pemberian, dari sisi waktu, ini jelas sekali terjadi sebuah perbedaan yang sangat mendasar. Ya. Jadi waris itu Mbak Hani dan pemirsa sekalian, yang disebut dengan waris itu adalah pembagian harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya. Ya. Ditinggal mati ya? Ditinggal mati. Ya. Nah, dari kata ditinggal mati ini berarti dalam proses waris itu, maka wajib ada yang wafat. Ya. Kuncinya itu ada yang meninggal. Ya, ada yang meninggal. Jadi kalau misalkan sekarang ada orang-orang, misalkan Mbak Hani dengar, oh saya tadi sama keluarga habis dikumpulkan sama bapak, ya, bapak habis bagi-bagi waris. Ya. Maka bapaknya kan ketika itu masih hidup. Ya. Dan pembagian harta ketika hidup itu bukan disebut waris. Gitu, itu yang membedakan ya. Jadi yang disebut waris itu adalah pemberian harta ketika seorang itu meninggal dunia. Syarat utamanya harus meninggal dunia. Nah, adapun hibah ini adalah pemberian harta yang dilakukan ketika si pemilik harta ini masih hidup. Ya, jadi ini perbedaan yang pertama dari sisi dimensi waktunya. Ya. Kalau waris itu diberikan
setelah seorang wafat, kalau hibah dilakukan ketika seseorang masih hidup. Masih hidup. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, dari sisi penerima. Oke. Ya. Untuk sebentar. Untuk waris, ya, penerimanya ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga dalam beberapa tambahan di sunnah. Ya. Jadi tidak bisa semua orang itu sembarangan menerima harta waris, ya. Orangnya sudah ditentukan, misal. Orangnya sudah? Ya, kalau saya meninggal dunia sekarang, maka syariat itu mengatur siapa yang layak menerima harta. Ya. Berarti yang mungkin berhak itu istri saya, anak-anak saya, kemudian orang tua saya. Gitu. Nah, adapun kemudian saya dekat dengan saudara-saudara saya, maka saudara-saudara itu bisa jadi tidak dapat. Karena saya punya anak. Atau saya punya kedekatan, terhalang. Atau saya punya kedekatan dengan teman-teman kerja, ya seperti Mbak Hani dan lain sebagainya. Kalau kemudian saya meninggal, maka Mbak Hani tidak bisa karena bukan kerabat, mendapatkan harta saya gitu loh. Gitu. Artinya apa? Orang-orang yang berhak menerima waris ini itu sudah ditentukan dalam syariat dan tidak boleh dilanggar lalu kemudian tidak bisa semaunya. Nah, berbeda dengan hibah. Jadi tidak atas dasar mau ngasih gitu, nggak bisa. Iya, nggak bisa, nggak bisa, karena sudah ada pakemnya. Nah, tapi kalau untuk hibah, maka hibah itu bebas diberikan kepada siapa saja. Ya, saya mau kasih ke Mbak Hani, saya mau kasih ke adik saya, mau kasih bahkan orang yang tidak saya kenal, suka-suka saya. Nah, ini dari sudut pandang penerima harta. Ya, saya ulangi, kalau dari sudut pandang waktu, waris itu diberikan setelah seorang wafat. Kalau hibah diberikan ketika seorang masih hidup. Ya. Dari sisi penerima, waris itu penerimanya sudah ditentukan oleh syariat. Siapa-siapanya sudah ditentukan dan tidak bisa dilanggar. Adapun hibah, maka penerimanya bebas, siapapun. Ya. Baik itu ahli waris ataupun bukan ahli waris, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun boleh. Apa bedanya dengan hadiah? Hampir sama. Ya. Jadi semua pemberian ini masuk ke dalam kategori besar namanya sedekah sebenarnya. Gitu. Nah, tapi nanti sedekah itu ada bentuk-bentuk yang kemudian syariat kita itu memberikan bahasa nama-nama yang berbeda. Ya. Hanya perbedaan ini saja prinsipnya. Kalau hadiah itu biasanya diberikan atas rasa kasih sayang. Hadiah. Ya. Tapi kalau hibah itu biasanya atas dasar penghormatan. Begitu. Itu bedanya. Jadi, ya. Saya respect kepada seseorang, lalu saya pengen ngasih dia. Gitu. Nah, itu hibah. Tapi kedua-duanya sama-sama sedekah. Gitu. Bukan terbalik tuh, Ustadz. Kenapa? Bukan terbalik tuh. Enggak, yang saya pahami kalau hadiah itu untuk tadi atas landasan kasih sayang, ya. Kalau hibah itu diberikan atas dasar kemauan saja. Ya. Biasanya karena orang yang kita ingin berikan hibah itu bernilai di mata kita, kira-kira begitu. Berharga, respect. Ya. Tapi semuanya ala kulli hal, apapun itu bentuknya sama-sama sedekah. Gitu. Saya lanjutkan dulu ya. Ada poin yang ketiga. Ya, ini penting. Kalau tadi terkait waktu sudah, lalu kemudian terkait penerima sudah, maka berikutnya itu adalah terkait jumlah harta. Ya, jumlah harta seberapa yang besar boleh diberikan. dihibahkan. Nah, untuk hibah itu tidak ada batasan jumlah harta. Tidak ada batasan? Tidak ada batasan, berapapun boleh. Bebas. Ya. Jadi kalau nanti pemirsa JSC punya harta 1 miliar, lalu kemudian ingin memberikan bahkan semuanya 1 miliar, itu boleh. Ya. Bebas. Ya. Kepada siapa? Kepada siapa saja boleh. Islam, non-Muslim, nggak ada masalah. Bahkan non-Muslim sekalipun, boleh. Tidak masalah. Ya sederhananya. Ini kan harta-harta gue, serah gue dong kan gitu. Ya. Tapi kalau nanti sudah berkaitan dengan waris, maka selain penerimanya itu ditentukan, ya seperti yang tadi kita bahas, maka jumlah yang diterima juga ditentukan. Iya, betul. Ya. Jadi tidak bisa kemudian sesuka hati, nih kasihan nih si bontot nih, biasanya ya. Ini si bontot, apalagi kebetulan dia perempuan, kebetulan dia ekonominya yang belum kelihatan mapan. Udah kita kasih dia lebih banyak, nggak boleh.
ya. Ketentuan siapa menerima dan berapa jumlah yang diterima itu sudah diatur dalam waris. Nah, kecuali jadi misalnya ada anak 1, anak 2, anak 3, ketika hibah dikasih ke anak bontot semua juga nggak apa-apa itu Ustaz ya. kalau si pemilik hartanya masih hidup, ya, lalu hibah, kemudian dia memberikan harta kepada anak-anaknya, maka itu jatuhnya hibah. Iya, artinya ketika dia memberikan ke yang paling bungsu itu paling besar dibanding yang lain itu nggak ada masalah soalnya nggak masalah hibah, karena masih hidup. status hibah. Ya, tapi kalau si pemilik harta keburu meninggal, nah maka itu beda harta lagi tuh. ini menjadi harta waris. Ya, Pembagiannya itu harus sesuai dengan hukum Ada waris. aturan. Maka dalam hal ini si bontot ini kalau dia perempuan dan dia punya kakak laki-laki, otomatis dia mendapatkan setengah bagian daripada kakaknya yang laki-laki atau adiknya yang laki-laki. Ya. Jadi saya simpulkan 3 tadi Mbak Hani. Iya. Dari sisi waktu, dari sisi penerima, dan dari sisi jumlah harta yang diberikan. Iya. Ya, saya ulangi. Dari sisi waktu, ya, untuk waris ini harus dilakukan setelah seorang wafat. Iya. Tapi untuk hibah maka dilakukan ketika seorang masih hidup. Ya. Yang kedua, dari sisi penerima, untuk hibah penerimanya bebas siapapun boleh. Ya. Baik itu ahli waris ataupun non ahli waris. Tapi untuk waris maka penerimanya wajib ahli waris yang sudah ditentukan oleh syariat. Yang ketiga, dari sisi jumlahnya. Untuk hibah, harta yang dihibahkan diberikan itu bebas nominalnya, tidak ada batasannya, ya. Tetapi untuk waris maka pembagiannya sudah ditentukan oleh aturan agama. Begitu. Nah, ini perbedaan yang mendasar. Jadi kalau Mbak Hani tadi nanya tentang definisinya, kita bisa ambil nih definisi dari yang tadi. Bisa ditangkap Ustaz. Ya, bisa ditangkap ya. Bisa ditangkap. Bahwa kalau secara mendasar biasanya kan ada pengertian secara terminologi dan etimologi ya. Nah, waris itu sebenarnya berpindah sesuatu dari satu ke yang lain. Oh, itu waris ya. Itu waris. Jadi kalau nanti ada murid mewariskan ilmu dari gurunya, dipindahin tuh ilmunya. itu maksudnya ilmunya berpindah dari guru ke muridnya. Ya, makanya ada ungkapan kan, al ulama waratsatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris. Ya, sebenarnya bukan pewaris. Apa tuh? Ya, ahli waris. Ahli waris. Ya. Kalau dalam KBBI pewaris itu yang punya meninggalnya. harta. Oh iya, oke. Gitu. Jadi kalau misalkan ulama itu pewaris para nabi agak songong. Iya benar. Ya, ulama itu kan mewarisi risalah dakwah. Ya, pewarisnya itu rasul. Nah, ulama ini sebagai ahli waris yang menerima. Yang menerimanya. Gitu. Nah, jadi secara bahasa waris itu sebenarnya berpindahnya sesuatu kepada orang lain, itu sudah disebut. Nah, tapi kalau dimaksud waris dalam arti fikih ini, maka berpindahnya harta ya yang telah ditinggal wafat oleh pemiliknya. Kira-kira begitu. Ya. Kemana pindahnya? Kepada ahli waris. Ahli waris, sudah ada rambu-rambu ya, di situ. dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh syariat. Ya, begitu. Nah, adapun hibah, hibah itu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Ya, mungkin kalau bahasa sederhana atas dasar kasih sayang lah, itu saja. Ya, ketika kita ngasih itu kan karena kita ada belas kasih atau kita cinta kepada orang tersebut atau kita respect kepada mereka. Jadi pemberian ketika masih hidup kepada seseorang ya dengan landasan kasih sayang, itu hibah. Nah, kalau secara bahasa hibah itu memang memberi. Secara bahasa. Memberi. Makanya kalau dalam doa itu kan ada kata Robbana hablana atau Robbi habli. Nah, kalimat hab itu dari kata hibah. Artinya itu memberi. Gitu. Ya. Saya kira itu bisa dipahami ya sangat untuk bisa, Ustaz. definisi dan perbedaan mendasar antara waris dan hibah. Ya, untuk hibah sendiri apa yang disyaratkan pemberian hibah, Ustaz? Apa ada syarat-syarat tertentu? Sebenarnya secara syariat tidak ada. Tidak ada. Ya. Cukup terjadinya ijab dan qabul itu sudah sah. Ijab dan qabul ada saksi? Tidak mesti ada saksi sebenarnya. Tidak mesti, nggak tertulis juga. Jadi kalau misalkan saya mau menghibahkan handphone saya hibahkan ke Mbak Hani, lalu Mbak Hani menerima, itu sudah sah. Secara hukum menjadi hibah. Nah, tetapi nanti kan ada hukum-hukum syariat itu karena syariat kita itu kan sifatnya fleksibel ya. Iya. Dia akan menyesuaikan dengan hukum kondisi. Misalkan kondisi satu masyarakat. Ya, dalam hukum bernegara misalkan ada baiknya ketika seorang menikah walaupun sah dengan ijab dan qabul dan kemudian saksi, kan ada hukum negara harus disaksikan oleh KUA kira-kira begitu. Nah, maka dalam hibah pun demikian. Ya. Ijab qabul itu sudah sah, tetapi alangkah baiknya untuk menghindari masalah di kemudian hari, kalau pemirsa nanti ya ingin menghibahkan sesuatu, maka ya
usahakan yang pertama ada saksi. Oke. Ya, usahakan ada saksi. Bahkan kalau bisa, ya, berikan sebuah surat pernyataan ya, sebagai legalitas formal. Betul. Datang ke notaris misalkan, lalu kemudian dibuat surat hibah. Iya. Ya. Sekarang surat hibah tuh sudah bisa jadi agunan di bank loh. Oh, mantap. Artinya bernilai, ya, dan itu bukan bagian daripada syariat. Ya. Alhamdulillah. Menghindari jika suatu saat nanti di kemudian hari muncul masalah, maka ada satu pijakan. Ya. Jadi sering terjadi gini. Nah, ini saya cerita deh Mbak Hani sekalian. Boleh. Silakan Ustaz. Ada satu kasus begini. Satu ketika datang ke kami itu seorang yang sudah cukup tua. Ya, kebetulan dia laki-laki dan anak pertama. Nah, adiknya itu ada beberapa orang dan perempuan. Ya, perempuan. Dia cerita ke saya, Ustadz, ibu kami baru meninggal dunia. Ya, baru meninggal dunia, meninggalkan katakanlah sebidang harta ya. Dalam hal ini memang tanah, ya, sebidang tanah. Lalu saya dituntut sebagai anak pertama dan laki-laki paling tua untuk membagikan harta waris ini sesuai dengan syariat. Ya. Maka sesuai pembagiannya Ustadz, ya, otomatis adik saya yang perempuan ini setengah dari saya, toh. Ya, saya bilang ya betul Pak. Nah, apa masalahnya? Ya. Masalahnya itu kata dia, dulu waktu almarhumah ibu ini masih meninggal, ibu itu sempat ngucap. Ya, ucap nih ya. Memberikan harta ini yang sekarang mau dibagi kepada saya. Menghibahkan. Oke. Dan saya menerima. Iya. Gitu loh. Tapi tidak ada saksi. Nah, itu. Bagaimana tuh Ustaz? Kalau sekarang, saya bilang kalau sudah hibah selesai, Pak. Harta itu sudah milik Bapak dan tidak perlu dibagi waris. Tapi karena tidak ada saksi, Ustadz, bahkan adik-adik saya tidak tahu. Ini kalau sekarang saya bilang, tanah ini sudah diberikan ke saya loh. Ya. Maka akan muncul persepsi, abang kok maruk sekali. Ya. Abang ini rakus sekali gitu loh. Nah, ini terjadi itu di masyarakat. Iya, itu real. Ini yang saya kisahkan ini kisah nyata. Betul. Nanti pembagian harta waris ini, abang sudah pasti dapat 2 kali dari kami yang perempuan. Iya. Sekarang abang bilang harta yang akan dibagi ini sudah diberikan ke abang sebagai hibah. Ya, kenapa nggak bilang dari dulu? Nah, kan? Maka saya bilang, ini kan sudah terlanjur terjadi kasus. Ya, maka kalau sudah terjadi ya dimusyawarahkan. Ya. Tetapi langkah preventif untuk semua nanti, ya, ketika salah satu dari kita ingin menghibahkan sesuatu kepada orang lain, maka hendaknya dibuat sebuah legalitas formal untuk menjadi bukti bahwa telah terjadi akad pemberian hibah itu. Ya, baik itu dengan misalkan tanda tangan saksi di atas materai, itu sudah cukup kan? Atau kalau ingin lebih keren lagi, tadi datang ke notaris. Nah, supaya nanti kalau suatu saat terjadi masalah di kemudian hari, maka ada landasan atau pijakan yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, rujukan, begitu kira-kira. Ya. Begitu Mbak Hani. Mirip-mirip dengan yang tadi Ustadz. Misalnya ada suatu keluarga meninggal orang tua atau salah satunya, kemudian sudah ketika hidup sudah memberikan hibah kepada anak pertama seperti tadi juga. Nah, ketika sudah dihibahkan dan akhirnya meninggal diwariskan, apakah anak pertama bisa menerima waris juga setelah dia menerima hibah sebelumnya? Jadi begini, misalkan seorang meninggal punya harta 1 miliar. Ya. Kalau yang dihibahkannya itu 1 miliar ini, atau misalkan rumah lah, yang gampang ya. Ada seorang wafat, hartanya cuma satu-satunya rumah. Kalau kemudian yang dihibahkan ini adalah rumahnya kepada anak pertama, dan kemudian ketika meninggal dunia, dia nggak punya harta selain rumah itu, ya tidak ada waris. Apa yang mau dibagi waris? Kan gitu. Ya, apa yang mau dibagi waris? Karena hartanya sudah diberikan. Mungkin yang lebih tepat pertanyaan begini kasusnya. Si orang yang wafat ini punya 2 rumah. Rumah A dan rumah B. Enggak, jadi saya lebih menekankan ke hibah, antar hibah dan waris. Jadi ketika ada yang meninggal, nah sebelum meninggal si ibu itu sudah menghibahkan kepada salah satu anaknya. Nah akhirnya meninggal masih ada hartanya. Iya, masih ada rumahnya. Iya, masih ada harta. Jadi kalau harta yang dihibahkan itu sudah putus. Oh, sudah putus. Ya, ketika terjadi akad hibah, ijab dan qabul. Ini bagian yang saya dapat buat kamu saja. Tapi itu masuknya hibah juga tuh? Itu hibah. Dan itu akad yang berbeda, bukan masuk kepada waris. Karena sudah selesai. Sudah selesai. Yang keliru di masyarakat kita itu terkadang belum dibagi sudah jalan pintas. Oh iya betul. Ke anaknya 4. Sudah tuh yang pertama
kan dia udah dapat hibah. Nah, itu. Kita bagi bertiga saja. Nah, ini yang keliru. Karena kalau udah masalah harta nih Ustadz, Ya, ada betul. emosi deh semuanya tuh ya. Jadi kita tetap berujuk kepada syariat. Ya. Ketika ada harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya, dibagikan dulu secara waris. Adapun setelah dapat, ahli waris yang dapat ini ingin memberikan bagiannya kepada ahli waris yang lain, itu akad yang berbeda. Itu akad yang berbeda. Dan itu bukan masuk daripada pembagian waris. Secara waris gitu. Nah, itu apa menjadi tanggung jawab ahli waris atau ya sudah gitu. Sebenarnya yang saya pahami ya, landasan hutang itu kan ketika seorang wafat, ada keterangan dari Rasulullah SAW, nafsul mu'min itu mu'allaqah hatta yuqda dainuh. Ya, jiwa seorang, nasib seseorang mukmin itu kalau dia meninggal dunia itu terkatung-katung kalau dia punya hutang sampai kemudian hutangnya itu dibayarkan. Nah, maka pertanyaannya bagaimana cara dia membayar hutang? Kan nggak mungkin ya setelah di kuburan kemudian dia bangkit dari kubur lalu mendatangi ini kan nggak mungkin. Nah, maka satu-satunya cara adalah dibayarkan oleh yang hidup. Gitu. Nah, siapa yang paling berpotensi untuk membayarkan ini? Nah, apa dibagi waris juga? Jadi tidak ada hukum ya yang saya pahami, tidak ada ketentuan hutang ini kemudian otomatis jatuh kepada ahli waris, itu tidak ada. Oh, tidak ada. Ini hanya bentuk tanggung jawab moral saja. Ya, bentuk kasih sayang. Kalau secara hukum konvensional kan ada tuh Ustadz, langsung ya, turun. karena ini kan berkaitan dengan tuntutan dari si apa namanya yang dihutangi ya gitu. Tapi kalau secara hukum sebenarnya ini berkaitan dengan pertanyaan tadi, artinya kalau saya punya harta dan itu atas nama saya, kan begitu. Ya. Misalkan saya punya rumah, lalu saya ingin rubah status kepemilikannya menjadi milik istri saya. Maka ketika saya hidup, saya berikan harta saya kepada istri saya, gitu kan? Apakah boleh? Boleh. Sangat boleh. Justru sekarang ini kan justru begini Ustaz. Ketika sudah menikah, punya harta, ya udah nih atas nama kamu istrinya. Itu lebih enak tuh. Ini menarik ya, ini menarik. Ketika dibilang atas nama kamu, ini maksudnya apa? Ya, kalau maksudnya adalah diberikan 100%, ini harta milik kamu, itu boleh. Secara sertifikat. Dan tidak akan ada masalah. Biasanya yang muncul masalah itu begini, ya. Si suami udah punya mobil, lalu pengen punya mobil kedua, menghindari pajak progresif, kan gitu, supaya tidak atas nama yang sama, maka diberikan mobil yang kedua atas nama istrinya di atas BPKB-nya. Tapi maksud suami itu cuma numpang nama doang. Mobil itu milik saya. Maka ini akan bermasalah di kemudian hari. Kalau secara syar'i dia bisa katakan harta ini milik saya. Pengadilan akan melihat mana bukti BPKB-nya. Dan ketika BPKB-nya itu atas nama istrinya, maka keputusan hakim itu akan mengatakan mobil ini milik si istri. Iya, karena secara tertulis. Secara tertulis, gitu. Jadi hati-hati. Ada surat kedua, misalnya ada surat yang ini milik saya, gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi solusi. Untuk menandingi artinya gini, hati-hati untuk pemirsa sekalian, ya dalam hal ini langkah preventifnya, gitu kan. Jangan menganggap sepele urusan yang seperti tadi. Gitu. Karena saya wanita. Ya kalau harta saya, kalau saya punya rumah 10, ngasih satu rumah kan masih ada 9 Cuma lagi. Satu. Hanya gini Mbak Hani, konsekuensi hukumnya adalah ketika nanti harta ini sudah diberikan kepada istri, maka suami tidak berhak lagi atas harta tersebut. Walaupun mereka masih dalam satu keluarga ya, sehidup semati. Walaupun kan tidak ada sebenarnya yang semati, sehidup banyak, tapi semati kan tidak. Monggo, Mbak Hani kalau ada yang lain. Begini Ustaz, sampai di sesi-sesi terakhir dari hari ini, ketika kita memberikan hibah kepada orang lain atau kepada keluarga kita, kemudian kita boleh tidak mengambil lagi hibah kita, harta itu? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Kalau dulu di masyarakat kami itu, di saya ada istilah itu borok sikut namanya. Iya, borok sikut. Ya, borok sikut. Dan tadi sudah dibahas ya. Ketika seorang menghibahkan harta kepada orang lain, maka mulai detik itu status kepemilikan atas harta tersebut sudah berpindah. Sehingga tidak bisa yang memberikan ini mencabut lagi, kecuali yang diberikannya ini ngasih lagi. Misal, saya lagi jaya-jayanya banyak harta, saya berikan harta kepada istri saya, rumah.
Ya. Ternyata Tiba-tiba Allah uji saya dengan masalah ekonomi Iya. sampai kemudian saya butuh uang. Iya, Nah, oke. lalu istri bilang, "Wah, itu kan harta yang dulu Papa kasih belum Mama pakai." Gitu. Nah, Papa pakai saja. Nah, itu boleh terjadi dengan catatan harus keluar dari mulut si istri dan istri memberikan. bukan kepada- dari suaminya yang minta. Bukan suami minta. Boleh suami minta, tapi istri mengiyakan. Oh ya, Gitu oke. loh. Dan itu mohon maaf, itu sedekah yang sangat besar dari seorang istri. Karena tidak ada kewajiban si istri untuk membantu ekonomi suami, itu tidak ada. Apalagi kemudian menafkahi. Betul. Kalau itu terjadi, maka itu sedekah yang sangat luar biasa besar Kepada suami ya. pada suami. Tetapi tidak ada hak dari suami untuk secara otomatis, sini saya pakai. Oh, Itu kan nggak dulu bisa saya ngasih. semena-mena begitu ya. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau pinjam boleh nggak Ustadz? Boleh, tapi harus dibalikin. Balikin ya utuh ya. Pokoknya ketika harta itu dihibahkan kepada istri, maka mulai detik itu kepemilikan atas harta tersebut adalah milik istri. Berhak 100% untuk menjaga, termasuk untuk berhak memberikan atau tidak. Meminjamkan atau tidak, itu sesuka hati si istri. Oke. Maka berbaiklah kepada istri-istri Wah, betul. Betul kalian. sekali, Ya. Ustaz. Wajib itu laki-laki ya, suami-suami berbaik-baik dengan istri biar istri nanti Masya ketika Allah. sulit suaminya bisa Episode berikutnya, mudah-mudahan yang disampaikan ini memberikan tambahan ilmu, membuka cakrawala kita, Amin, betul. lalu kemudian menambah tebal iman kita, dan mudah-mudahan dari ilmu dan iman ini berimplikasi kepada amal. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Iya. dari saya. Alhamdulillah baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas Sama-sama, informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi Mitra GIC, jika Mitra GIC memiliki masalah yang mirip-mirip dengan hibah dan waris, kami persilakan untuk memberikan respon di Facebook kami Jakarta Islamic Center, Facebook Jakarta Radio Jakarta Islamic Center. Insya Allah kalau misalnya dari Mitra GIC banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab atau perlu kita hadir kembali untuk episode di luar 4 episode nanti kita akan coba pertimbangkan. Jadi atau mungkin nanti kita coba respon langsung ke Facebook GIC-nya. Kami persilahkan untuk merespon di sana dan terima kasih banyak sudah menyaksikan kami di acara program Ramadan Jakarta Islamic Center, Hukum Waris dan Realisasinya di Masyarakat. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Jangan lupa melaksanakan protokol kesehatan 5M dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.